Oke Wan, nah ini sekarang kita lagi mau ada bikin project untuk apa, wastafel. Iya kan, wastafel. Jadi kita bikin kabinetnya yang bawah, nanti kita taruh granit, terus sama nanti kita bikin satu lagi itu untuk kaca cermin yang ada lampunya tuh di belakang yang kayak kemarin kita udah pernah buat, ya apa, invisible mirror LED gitu. Oke, nah cuma ini kan klien mintanya ini nanti di bagian bawah juga ada lampu nih Wan. Oke. Jadi gimana kira-kira ngerjainnya Wan? Gimana ya? Yang satu sampingnya itu penuh. Yang Ya satu kan? sisi samping penuh, oke. Yang satu lagi, satunya itu numpang di base. Numpang di base. Iya. Oh, oke, berarti dari bagian samping depan, samping sama bagian depan itu berarti Beda. nanti lebih ada jarak gitu ada ya. jarak, iya. Jadi buat taruh lampunya berarti di situ gitu ya. Iya. Oke, berarti kita mulai dari ngerangka apa dulu nih Wan? Pakai kaki. Ngerangka bagian kaki dulu. Iya. Oke guys, kita mau ngerangka bagian kaki dulu. Pertama kali ini kasih lem dulu ya Wan, Iya, biar kuat. biar kuat. Ini dasar kaki. Dasar kaki. Kalau misalnya pakai lem kuning gitu bisa nggak sih Wan? Lem kuning itu nggak kuat ya. Nggak kuat ya? Iya, kekuatannya cuma Jadi harus pakai lem kayu guys. Dan berikutnya kita mulai ngerangka aja, kita pakai nail gun atau paku tembak. Tapi di sini teman-teman juga bisa menggunakan sekrup atau langsung dikasih lem kayu. Dan berikutnya kita juga kasih lem kayu sebelum nanti dasarannya kita taruh guys. Tujuannya di sini buat untuk memperkuat. Jadi tambalan itu nanti akan menopang dengan sempurna guys. Berikutnya kita taruh aja dasarannya ke struktur kaki yang tadi sudah kita rangka. Saya memilih untuk memaku dari atas menggunakan nail gun karena ini jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien. Dan berikutnya nanti kita tinggal dempul aja dari sisi atas. Untuk bagian partisi ini kita buat coakan membentuk L karena nanti tulangnya itu akan menopang di partisi ini agar nanti saat kita taruh granit itu bisa kuat. Berikutnya kita rangka untuk bagian samping, saya gunakan paku tembak untuk penahan sementara. Kita juga pasang untuk bagian kanan dan kiri. Dan untuk bagian samping ini sengaja memang kita buat dia menahan di bagian atas dari dasaran. Karena nanti untuk di sampingnya itu kita bakalan taruh untuk lampu LED strip guys. Kita gunakan nail gun lagi dan nanti setelahnya kita kasih sekrup semua. Berikutnya kita pasang juga untuk tulangan bagian depan. Kita kasih lem kayu dulu dan langsung kita gunakan paku tembak. Setelah itu kita kasih sekrup. Setelah tulangan bagian depan selesai kita pasang, kita juga pasang tulangan untuk bagian belakangnya guys. Jadi nanti dia akan kokoh dan serta membuat kabinet ini menjadi siku. Berikutnya kita gunakan mal-malan dan kita pasang partisinya. Kita lanjutkan untuk memasang dari tulang laci sebagai menjadi untuk bagian kita menarik pintu atau lacinya guys. Oke guys, jadi basic dari rangka wastafelnya itu udah kita kerjakan tadi bareng sama Iwan. Nah sekarang udah tinggal proses ke penempelan HPL. Kita tanya sama yang bisa motongin. Kalau dia lagi ada kerjaan kita suruh motong HPL-nya dulu guys. Yan, lagi ada kerjaan nggak? Lagi ada bos. Nah, berarti Pian potongin untuk bagian samping, kaki-kaki sama bagian pintu dan laci ya Yan. Oke, berarti ukurannya nanti mau disesuaikan atau ngikutin dari kertas terserah Pian. Ikutin kertas aja. Ikutin kertas saja. Oke, berarti bisa langsung kerjain ya ini? Bisa. Oke, siap. Oke, jadi berikutnya kita mau potong-potong HPL menyesuaikan kebutuhan yang kita perlukan untuk kabinet dari wastafel ini guys.
Di sini saya memilih untuk menggunakan circular saw karena kita butuh ukuran yang pas. Jadi nanti kita tidak perlu terlalu banyak rapikan lagi untuk sisa ujung dari HPL-nya. Oke guys, jadi untuk HPL ini yang dipilih sama konsumen, warnanya ini kan hijaunya ini ternyata nggak ada jodoh edgingnya. Jadi mau nggak mau kita nanti untuk bagian edging itu harus pakai HPL juga. Nah, karena HPL itu potongannya pasti warna hitam, jadi nanti selesai itu kita finishing menggunakan resin. Nah, ini yang biasa ngerjain untuk bagian finishing atau tusirannya itu guys, menggunakan resin. Ya. Eka, saya minta tolong Ya. buat bikinin apa tusiran ini nih Ya. pakai resin. Biasanya udah tahu kan ya, maksudnya bahan-bahannya apa? Tahu Mungkin bisa bahan-bahannya. dijelasin lagi. Bahan-bahannya kita butuh racing, terus taleg, sama pengeras, sama warna. Pewarna itu buat nyari sesuai yang Sesuai kita warna mau gitu ya? Iya. Oke, berarti setelah ini kita lanjut ke proses untuk pencampuran tusiran resinnya, dan setelah itu nanti kita aplikasikan juga orangnya ini nih guys. Disimak. Oke, Eka, saya bisa minta tolong Eka ngasih tahu ke penonton nggak gimana cara nyampurin resinnya ini? Kan kita udah pernah bahas di video lain, bosku. Oke, berarti teman-teman bisa cari di video-video sebelumnya tentang cara ngecampur resin ini atau cara proses tusir. Oke guys, dan berikutnya kita mau campur untuk resin sebagai nanti untuk menutupi sisa potongan HPL yang hitam-hitam. Oke guys, berarti sekarang kita melakukan proses penempelan HPL. Nah, ini kita mulainya dari mana dulu nih Kak? Kita dari ini dulu, tulang-tulang. Bagian edgingnya dulu Bagian ya? edging dulu. Setelah itu baru yang Samping. besar-besarnya Ya. ya. Oke, berarti kita serahin aja semuanya sama Eka ya guys. Ya. Oke guys, sebelum kita nempel HPL, kita ngamplasin dulu ya, Kak. Oke, jadi sebelum kita tempel edging, kita juga pastikan harus mengamplas semua permukaan agar bersih dan terhindar dari debu serta ada potongan yang masih kasar guys. Oke Kak, kali ini kita pakai lem apa nih Kak? Kali ini kita pakai lem kuning. Lem kuning. Iya. Kalau misalnya ada yang nanya itu pakai lem kayu itu bisa nggak sih Kak? Bisa, tapi keringnya lama. Bisa, keringnya lebih lama. Iya. Jadi lebih baik pakai lem kuning. Iya, Dan prosesnya ini nggak bisa sekali atau harus 2 kali? harus 2 kali. Harus 2 kali, jadi Di kayu juga, di HPL juga. PL-nya juga. Oke. Dan kita lanjutkan untuk memberi lem kuning pada bidang kabinetnya. Setelah itu kita juga berikan lem kuning pada potongan-potongan HPL yang sudah kita kerjakan tadi. Setelah edging kita tempel, jika masih memang ada yang belum rapi, kita rapikan menggunakan kikir tangan atau juga bisa menggunakan mesin profil guys. Dan berikutnya kita mau tutup untuk bagian belakang dari kabinet wastafel ini. Tujuan dari penggunaan triplek belakang ini selain untuk menjaga agar tidak ada kotoran yang masuk ke dalam kabinet, triplek ini juga berfungsi untuk membuat kabinet ini menjadi siku atau persegi jadi sama ukurannya. Di sini saya hanya menggunakan paku biasa dipukul menggunakan palu. Dan berikutnya kita mau tempel untuk bagian sampingnya, jadi kita berikan dulu lem kuning di bagian HPL-nya guys. Dan berikutnya kita amplas untuk kabinetnya, lalu kita juga berikan lem kuning. Setelah itu kita tempel hati-hati karena untuk beberapa sisinya ini kita sudah potong menyesuaikan ukuran. Oke Kak, jadi proses pengerjaan wastafel kali ini udah sampai mana nih? Penempelan HPL udah semua, bosku. Tinggal Oke. tusir, sebelumnya dibuletin udah. Oke, udah dibuletin jadi biar gampang gitu ngerjainnya ya? Iya. Oke. Tinggal nge-racing doang. Oke, siap, lanjutkan. Ya. Oke, berikutnya kita siap untuk memberikan resin antara pertemuan HPL-HPL yang berwarna hitam guys. Proses ini membutuhkan ketelitian, jadi kita lakukan proses tusir ini secara pelan-pelan dan hati-hati agar hasilnya nanti bisa rapi guys. Karena memang menggunakan resin seperti ini tingkat kesulitannya cukup rumit dan butuh ketelitian yang ekstra.
Berikutnya kita mau merangka untuk laci-laci dari kabinet wastafel ini guys. Untuk tutorial pembuatan laci, teman-teman bisa melihat video-video kita sebelumnya. Dan berikutnya kita juga mau pasang engsel untuk bagian bawah dari kabinet wastafel ini. Kita menggunakan engsel sendok standar dengan diameter lubang ini 35 mm. Berikutnya kita pasang pintu ke kabinet wastafelnya guys. Berikutnya kita juga pasang rel untuk bagian lacinya. Setelah itu laci kita masukkan menyesuaikan dari jalur kabinetnya. Berikutnya kita rangka untuk bagian lampu atas atau LED yang nantinya invisible atau tidak kelihatan guys. Di sini saya menggunakan tulangan-tulangan dengan lebar 4 cm. Seperti biasa, saya selalu menggunakan lem kayu untuk sebagai penahan atau media untuk memperkokoh dari furniture apapun yang sedang kita kerjakan. Berikutnya kita pasang LED strip di bagian dalamnya guys. Lampu LED strip ini menggunakan trafo dengan 12 volt. Setelah itu kita siap untuk menempel HPL di bagian-bagian samping dari cermin lampu ini guys. Dan berikutnya sebelum kaca kita tempel, saya menggunakan sealant agar nanti kacanya bisa menempel dengan sempurna. Kita tempel dengan hati-hati karena kaca ini rawan untuk pecah guys. Berikutnya kita tinggal instalasi di tempat klien. Kita sesuaikan dulu untuk jalur-jalur dari pipa dan kita lubangi di bagian kabinetnya. Di sini saya menggunakan hole saw sesuai dengan diameter dari keran yang kita mau pasang. Berikutnya kita potong untuk granit yang nanti kita mau pasang guys. Dan setelah itu kita taruh di atas kabinet dari wastafel ini guys. Setelah itu kita siap memasang kaca lampu LED invisible ini guys.